Sekolah itu ngajarin Anda nggak benar. Sekolah itu ngajarin Anda. Hiro Onoda adalah tentara Jepang yang tidak merasa negaranya sudah kalah dan dia tetap berjuang mati-matian sendirian di dalam gua. Hiro Onoda adalah prajurit yang sangat disiplin karena pendidikan dari atasannya di dalam pendidikan militer itu. Harisku dalam konten-kontennya banyak memperdaya orang bule dan membuat kita senang. Karena apa? Karena dia mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah dikembangkan oleh dirinya sendiri yang tentu saja tidak sama dengan orang lain, memiliki ciri khas dan tidak ada saingannya. Lalu apakah pendapat Deddy Corbuzier berikut ini benar adanya bahwa sekolah membuat kita tidak benar? Mari kita simak bersama-sama. Bersosialisasi dengan teman-teman Anda. Udah itu doang. Titik. Kenapa enggak? Saya tanya satu hal aja yang paling sederhana. S1 akuntan. Tapi nggak pernah diajarin nawar barang. Pernah S1 akuntan nawar barang? Enggak. Selesai S1, akuntan, keluar kembangkan 2 ditipu. Nah, lu belajar ngitung buat apa kalau lu ditipu aja masih bisa? Karena memang sekolah kita di Indonesia tidak mengajarkan hal. Mr. Sowen itu jurusan traveling dari Jerman yang mengajar di SMA Negeri 1 Tambun Selatan pada saat RSBI saat itu ada. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia sekarang pindah ke Singapura dan entah kemana sekarang. Lanjut, S2 komunikasi. Berdiri di sini ngomong di depan 2000 orang, kencing. Lah ngapain? Prakteknya tidak pernah diajarkan sama sekali. Sekolah itu mengajarkan dasar-dasar, bukan tidak mengajarkan sama sekali. Dan bukan hanya di Indonesia seperti halnya Mr. Sowen dari Jerman tadi. Jadi, kalau Anda sekolah, ambil kulitnya aja lah. Belajarnya dari tempat lain, belajar yang paling benar ya belajar di kaca. YouTube bisa, buku bisa, zaman gua. Nah, pernyataan ini tampaknya benar bahwa kita memang harus belajar tambahan di luar sekolah. Dan ini yang paling penting. Berguru kepada kedisiplinan tentara Jepang yang ada di Filipina, yang akhirnya dia sekarang diberi penghargaan oleh negaranya menjadi pengusaha di bidang peternakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki di lapangan kepada masyarakat Jepang saat ini. Karena buku masih laku, maaf ya, maaf kalau saya menyinggung pertanyaan saya. Anda sekolah, bukan berarti abis ini lu nggak sekolah semua ya, jangan ya. Tapi ambil intisarinya saja, belajar dari tempat lain. Maaf sekali saya harus ngomong gini, Anda sekolah SMA, oke? Yang ngajarin guru, ya. Berapa gaji gurunya? UMR? Apa di bawah? Di bawah. Nah, 3 juta anggap, 4 juta? Di bawah lagi, 2 juta? Ya anggaplah, kita anggap aja 2-3 juta gitu ya. Kok mau? Anda mikir nggak? Anda belajar sama orang yang gajinya pendidikan itu untuk mendapatkan nilai-nilai bukan hanya nilai ekonomi, nilai moral. Seperti halnya salah satu contoh di Jepang saat ini, negara maju ekonominya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, rumah-rumah kosong, sampai 9 juta rumah diambil oleh pemerintah karena penduduknya sudah tidak lagi berada di lokasi itu. Rata-rata memilih panti jompo. Konon katanya karena masyarakat Jepang tidak mau menikah, pendidikan di sana memang tidak digiring untuk melakukan berkembang biak dengan cara pernikahan. Lah ending-endingnya ya kamu nanti keluar-keluar ya mentok gajinya 3 juta itu kan. Bener gak sih? Terdengar hadirin tertawa dengan pernyataan Deddy Corbuzier ini, tetapi perlu diingat 3 juta rupiah itu adalah nilai uang.
pendidikan bukan hanya orientasi kepada uang, uang, dan uang. Kalau saya belajar angkat beban, angkat besi, gym, saya akan nyari orang yang paling gede, ototnya paling bagus, paling kuat. Bukan yang paling krempeng kan? Bener nggak? Nah, karena sistem pemerintahan kita belum bagus. Guru-guru gajinya masih murah. Iya, emang nggak peduli. Yang penting bikin PR Mungkin pendidikan di perguruan tinggi yang orientasinya kepada ilmu pengetahuan yang mengarah kepada nilai ekonomi ada benarnya juga. Tetapi kalau pendidikan TK, SD, SMP, SMA yang rata-rata tidak orientasi ke uang, tetapi justru pendidikan moral yang seperti tadi di antaranya yang sudah kita jelaskan. Bukan hanya moral, juga nilai sosial dan masih banyak lagi. Terutama sekali nilai religi yang sekarang sedang diperdebatkan untuk diganti dengan pendidikan budi pekerti. Apakah kita akan meniru seperti Jepang yang masyarakatnya tidak mau menikah? Nah, ini panjang kalau mau dibahas. Tapi intinya adalah gini, jangan sekolah lalu menganggap lu selesai sekolah lu bisa sukses. No. Oke, saya sangat setuju dengan hal ini karena sekolah itu terbatas. Anak-anak itu bukan hanya berada di sekolah, tetapi ada di lingkungan masyarakat dan sekitarnya juga.